Sampai ekstrimnya. Dia sangat ekstrim sekali kan. Nah, dia ngerasakan nggak enak gitu, tapi fisiknya merasakan enak. Ya tentu aja sehat banget kan gitu dibanding manusia biasa. Kesehatan para atlet ya standarnya tinggi sekali kan gitu. Ya, kesehatan itu nikmat nggak? Ya nikmat banget. Tapi untuk berprosesnya enak nggak? Nggak enak. Itu seorang profesional lah, seperti ya Mike Tyson lah contohnya. Jadi maksudnya apa? Ya anggap aja, ya benar perkataan Ibnu Arabi tadi itu. Neraka itu Allah ciptakan adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah tuh. Ya, ya gampang-gampang aja kita ilustrasikan atau kiaskan itu seperti mesin cuci ya, gitu. Ya, neraka itu kan pembersih aslinya ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa kita. Ya pokoknya udah sepaket. Nah, dosa itu ya neraka. Maksudnya apa? Disiksa. Iya disiksa. Tapi makna lembutnya adalah dibersihkan. Dosa itu kan melekat, mengikat, bikin candu dan sebagainya. Itu pembersihannya sampai candu-candunya hilang ganti dengan benci terhadap dosa itu. Tapi kita nggak membenci orang yang melakukan dosa itu. Kita benci seandainya kita membayangkan bahwa kita kembali ke situ. Nah, seperti itu ada ayat Qur'annya kan. Nah, seperti itu. Jadi, kasih sayang Allah itu tentu berbeda-beda. Kita disiksa ya kalau nafsu alam rendah kita masih sangat kuat, kita nggak suka sekali itu di, di kondisi atau tempat yang nggak enak. Ya pertanyaannya, bagaimana biar bisa nerima? Sulit nggak kira-kira? Ini pakaian kita nih, kotor dibersihin. Dia diam aja ini, nerima dibersihin. Kemudian dicuci, dijemur, ya disetrika kan gitu. Terus sakit semua kan. Diam aja dia. Kita bisa nggak seperti pakaian ini diproses keras oleh kehidupan itu, tapi ya minimal seperti pakaian ini nerima aja, nggak berontak, selalu berbaik sangka kepada Allah, bahkan bersyukur, berterima kasih. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya para hadirin ya. Nah kemudian dari lanjutannya ya, itu jadi orang yang bersalawat itu tentu yang nyambung ya, eh, para kawan-kawan sekalian ya. Nah, itu maka kesimpulannya 40 itu ya rumah ya, akan banyak manusia yang kebagian dari rahmat Allah. Nah, jadi fix bahwa kasih sayang Allah itu bisa jadi bentrok sama nafsu alam rendah kita. Itu. Padahal itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Nah, kalau bahasa kekiniannya itu vibrasinya, getarannya itu nyebar kemana-mana. Jadi, bahasa gampangnya adalah gerak-gerik hati orang yang tersambung kepada Allah mempengaruhi alam dunia. Itu udah minimal banget tuh. Itu pun kan bahasa hadis tadi tuh solawat artinya tersambung kan antara si manusia di alam dualitas ini dunia dengan arsy alam maha rahasia
maha segala-galanya kepada Allah. Sekedar tersambung itu belum ngapa-ngapain. Luar biasa kasih sayang Allah ya. Allah Akbar. Ya seperti itu ya para pemirsa, para hadirin. Apalagi ya. eh jadi ya bisa kita simpulin nih, simpulin on-onan aja ya. Berarti nggak ada yang kebetulan, segala proses yang terjadi di dunia ini atau ya minimal alam sekitar terdekat kita. Bahkan ya dalam sebuah hadis ya atau ayat Quran tuh saya lupa. Daun satu helai daun jatuh itu nggak lepas dari eh, catatan ya Lauhul Mahfuz ya kan gitu ya. Maksudnya nggak ada yang kebetulan lah gampangnya gitu kan on-onan tadi kan. Nah, ini di zaman internet kayak gini, di satu sisi kita bisa mendapatkan berita, tapi ya eh, banyak juga berita hoax. Mudah-mudahan kita nggak jadi korban dari berita-berita hoax ya. Jadi apa namanya itu? Iya, kita bisa mengakses berita dari berbagai negara gitu. Ini yang terbaru ini, ya ini bulan apa ya? Masuk awal Mei ya 2025. Israel kebakaran hebat sepanjang sejarah. Belum lama Amerika. Ya, banyak yang berbahagia lah ya tentunya ya. Tapi ini on-onan aja nih ya guys. Gimana kalau sengaja kebakaran itu? Ya ibaratnya nih saya nih pengusaha. Ini mah on-onan aja ya guys. Kemudian saya pura-pura bikin settingan kebakar biar asuransi turun. Gitu ya guys. Guys, ya guys. Gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Ya silakan aja belum lama Amerika seperti itu, kemudian Israel seperti itu. Memang diawali dengan rencana-rencana manusia. Pokoknya rencana apapun yang nggak terhubung dengan Allah tuh, dengan langit tanda kutip, itu pasti pergerakan iblis semua. Ada ayat Qurannya ya wa makaru wa makarallah. Mereka tuh sebenarnya lagi berbuat makar, cuma mereka nggak sadar aja. Bahkan tingkat bahaya dari makarnya itu meluas kemana-mana sampai mereka tuh nggak sadar. Mereka tuh ya maaf-maaf aja nih. Ya kita gampang sebutnya ya, ya bisa jadi diri kita juga ya kendaraan-kendaraan iblis lah. Jadi eh, memang segalanya bisa jadi nggak langsung alam yang eh, sangat tidak suka dengan manusia. Bisa jadi awalnya dari manusia itu sendiri yang membuat rencana A, B, C dan lain sebagainya. Tujuannya mereka nggak paham bahwa tujuannya itu berbahaya atau bagaimana. Itu bisa jadi begitu loh pemirsa ini kawan-kawan sekalian ya. Bisa jadi mereka sangat nggak sadar itu. Mana ada penjahat sadar bahwa dia itu jahat. Enggak. Dia hanya memahami bahwa dia tuh butuh untuk makan misalkan. Ya. Tapi di mata orang itu jahat. Misal ada juga sih yang sadar ya jadi profesi misalkan. Waduh, kerjaan ini kerjaanku hina ini. Sebagai penjahat misalkan. Ya apapun itu intinya itu udah mewujud tuh. Minus-minus itu tuh udah mewujud. Kalau udah 100% minusnya ya kiamat kawan-kawan sekalian ya. Nah, dalam eh, di awal tadi jadinya orang yang bersalawat itu vibrasinya getarannya itu menyapu semua. Segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua
bisa Allah pahamkan. Semoga kita semua ditunjuki olehnya. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang dan ridhonya. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.